Perkenalkan, nama saya Johnson Ander Haryanja, menjabat sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik UKRIM. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berbagai informasi penting untuk Anda seputar dunia teknik sipil. Program studi teknik sipil Universitas Kristen Immanuel telah terakreditasi B dan beralamat di Jalan Solo kilometer 11,1 Kalasan, Sleman, Yogyakarta dengan email ftsipilukrim@gmail.com. Teknik sipil adalah program studi yang mendidik Anda menjadi seorang yang memahami tentang infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud beragam, mulai dari rumah, jalan, gedung bertingkat, jembatan, pelabuhan, bandar udara, bendungan, dan masih banyak lagi. Mempelajari ilmu teknik sipil, Anda akan memahami unsur-unsur bangunan seperti beton, baja, aspal, tanah, dan lain-lain. Selain itu, Anda akan dididik untuk memahami bagaimana perencanaan bangunan yang kuat, layak, dan efisien. Di jurusan teknik sipil ini, Anda akan mempelajari dasar rancangan infrastruktur. Mata kuliah yang akan dipelajari antara lain analisa struktur, teknik fondasi, jalan raya, struktur beton, struktur baja, pemrograman komputer, irigasi dan bangunan air, aspek hukum dalam pembangunan, matematika, dan lain-lain. Jumlah SKS minimal yang harus Anda tempuh untuk menyelesaikan studi di program studi teknik sipil UKRIM adalah 148 SKS yang terdiri dari mata kuliah wajib 138 SKS dan 10 SKS mata kuliah pilihan. Pada kurikulum program studi teknik sipil UKRIM, tersedia mata kuliah pilihan sebanyak 26 SKS yang dapat dipilih sesuai dengan minat dan keinginan. Banyak yang menganggap teknik sipil itu dengan arsitektur sama, padahal kedua program studi tersebut berbeda. Seorang teknik sipil dan arsitek sering bekerja sama dalam sebuah pembangunan infrastruktur. Seorang arsitek lebih fokus pada ide, rancangan, dan kemungkinan pelaksanaan yang dituangkan di dalam kertas. Setelah itu, pekerjaan akan dialihkan ke para staf teknik sipil. Pada tahap ini, staf teknik sipil akan melakukan perbaikan atau saran perencanaan, kemudian ikut serta memantau jalannya pembangunan. Selain itu, staf teknik sipil biasanya dapat memberikan saran finansial untuk cost efektif dalam pembangunan. Seorang teknik sipil biasa disebut the people serving profession. Julukan ini biasanya Anda peroleh jika telah banyak terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan berbagai infrastruktur. Teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, dan memelihara serta memperbaiki bangunan. Di luar negeri, jurusan teknik sipil ini dikenal sebagai civil engineer. Ruang lingkup teknik sipil tidak hanya fokus pada pembuatan bangunan saja, tetapi bagaimana memilih material yang cocok, mengatur sumber daya air, hingga merancang desain konstruksi. Kemajuan teknologi transportasi akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur seperti perluasan jalan, pembangunan jalan tol, underpass, flyover, dan lain-lain. Perubahan lingkungan pun akan berpengaruh terhadap pembangunan seperti unsur cuaca, iklim, struktur tanah, dan gempa bumi menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam pembangunan gedung dan infrastruktur. Mahasiswa teknik sipil dituntut untuk teliti, detail, profesional, cermat, dan senang dengan kerja lapangan. Setelah lulus, kebanyakan orang akan memanggil Anda sebagai insinyur. Insinyur atau ahli teknik sipil sering bekerja sama dengan berbagai tim, di mana mereka menggunakan teori dan model bangunan untuk memprediksi kinerja suatu desain atau bangunan. Lulusan teknik sipil ini dapat bekerja di instansi pemerintah, contohnya seperti di Dinas PU atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tidak hanya pembangunan, tapi mencakup pemeliharaan bangunan yang sudah ada. Dinas PU ini tidak hanya di pemerintah pusat, tetapi termasuk di pemerintahan provinsi, kota, dan kabupaten. Selain bekerja di pemerintahan, lulusan teknik sipil dapat juga bekerja di perusahaan swasta atau BUMN ternama di Indonesia.
bekerja di perminyakan, baik minyak maupun gas, di pertambangan batu bara, dan manufaktur yang nantinya akan mendapatkan gaji yang cukup tinggi. Anda juga dapat memilih menjadi wira swasta. Anda dapat memilih menjadi seorang konsultan atau menjadi pengusaha properti. Dengan memiliki skill dan pengetahuan seputar bangunan, pastinya akan menjadi pondasi dasar yang kuat dalam pembangunan bangunan yang menarik, kokoh, dengan harga yang bisa bersaing. Selain itu, Anda dapat menjadi analis kontrol kualitas, pengawas dan penyelidik properti pemerintah, konsultan, kontraktor, pengawas konstruksi dan bangunan, peneliti, guru, dosen, dan lain-lain lagi. Itulah penjelasan singkat mengenai teknik sipil dengan berbagai informasi di dalamnya. Terima kasih saya ucapkan, selamat bergabung dengan program studi teknik sipil di Universitas Kristen Immanuel. Sukses menanti Anda. Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih.